Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haditsa Qur'ani Nur Hakim. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 SMP atau Madrasah Sanawiyah berjudul Akikah dan Kurban Menumbuhkan Kepedulian Umat. Oke, jangan lupa yang baru gabung klik subscribe dulu agar channel ini bisa lebih bermanfaat dan akan mendapatkan manfaat-manfaat yang lainnya ya. Oke, kita bahas dari ketentuan penyembelihan. Penyembelihan hewan akan berlangsung apabila terdapat orang yang menyembelih, binatang yang akan disembelih, dan alat penyembelihan dan prosesnya ya. Penyembelihan yang disyariatkan Islam, yang pertama itu adalah ketentuan orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Yang ketiga, penyembelih balik dan berakal. Dan penyembelih membaca basmalah ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak hitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu yang pertama, ketentuan orang yang menyembelihnya. Yang kedua yaitu ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang pertama harus hewan yang masih hidup. Ya. Yang kedua, hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Kalau yang haram seperti tikus, katak babi, anjing, dan kera tidak sah disembelih ya. Yang ketiga, ketentuan alat penyembelih harus tajam dan dapat melukai. Yang kedua, tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Sekarang kita akan bahas ketentuan proses menyembelih. Proses penyembelihan menjadi sah jika penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan. Yang pertama itu tenggorokan atau saluran pernapasan, yang kedua saluran makanan, ketiga 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Sekarang kita masuk ke tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada 2 macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara mekanik atau modern. Kalau tradisional menggunakan alat sederhana seperti pisau, kalau mekanik menggunakan mesin pemotong hewan ya. Sekarang kita masuk akikah. Apa pengertian akikah itu? Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Sedangkan secara syariat, menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak baik laki-laki ataupun perempuan. Biasanya dilakukan pada hari ke-7. Diriwayatkan dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika pada hari ke-7 tersebut seorang ayah belum mampu melaksanakan akikah untuk anaknya, maka akikah boleh dilakukan pada saat dia mampu sebelum anaknya tersebut dewasa. Aisyah radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-7, ke-14, ke-21. Jika pada hari-hari itu belum mampu, maka bisa nanti ya sebelum dewasa. Hukum akikah itu sunnah muakkad ya teman-teman. Sedangkan ketentuan hewan akikah itu apabila anak laki-laki kambingnya 2 ekor. Kalau anak perempuan cukup 1 ekor kambing atau domba ya. Sekarang kita masuk pembagian daging akikah. Jadi daging akikah itu berbeda dengan pembagian daging kurban. Kalau daging akikah itu harus kondisi yang sudah dimasak, jadi tinggal dibagikan dan dikonsumsi. Hikmah pelaksanaan akikah itu yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua membebaskan anak dari ketergadaian, yang dalil yang tadi ya. Ketiga, ibadah akikah mengandung unsur pelindungan dari setan. Yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah, anak akan jadi soleh. 5. Merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahir sang anak. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang ketujuh, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota keluarga. Sekarang kita masuk kurban ya. Kalau kurban itu artinya adalah dari kata qoroba, yaitu dekat. Nah, hukum kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Nah, orang yang mampu tapi dia tidak berkurban itu makruh ya, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau yang mampu wajib atau sunnah muakkadah hukumnya.
Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah untanya yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Jadi itu ya, tidak hanya cukup umur, tapi hewannya harus sehat. Seperti itu. Waktu penyembelihan kurban. Ya, waktu penyembelihan kurban itu setelah sholat Idul Adha ya, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dan ditambah 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Boleh Pak siang hari atau sore hari pada penyembelihannya. Pembagian daging kurban. Nah, daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah. Belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Sekarang kita masuk hikmah pelaksanaan kurban apa saja. Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah. Ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Oke, semoga kita yang belum berkurban bisa berkurban ya, dan semoga punya anak juga akikahnya bisa ya, amin. Jangan lupa bagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.